Welcome to ngablu.com, podcast terbaik sejagat raya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat petang. Kali ini kami di sini akan membahas tentang materi ekonomi politik global, tentang sistem moneter global. Wow, menarik Sistem sekali moneter ini, guys, gila menarik banget ya sih. Saya di sini selaku moderator. Nama saya Bayezid Albustami Tofail, bersama partner saya Putra Ramadan Oke, dan serta narasumber kami. Malik Wijaya. Malik Wijaya. Mungkin langsung aja Apa nih. nih yang mau kita bahas nih ya? Banyak di sore hari yang sebenarnya nggak cukup banyak lah. sih, cuman 2 doang karena juga mengingat petang juga sudah mau petang. balik nih kan sebenarnya. Cuman fine gitu. Apapun itu, Apapun kawan-kawan itu. sekalian, tugas itu tetap Iya. nomor satu. Ini bukan hanya tentang tugas tapi tentang ilmu kawan-kawan. Hashtag bernalar. Hashtag bernalar. Oke. Langsung aja mungkin ke pertanyaan pertama yang juga mungkin sangat fundamental. Apa itu sistem moneter global? Waduh, kalau kita ngomongin sistem moneter global ya, Putra ya, aduh. Sebenarnya agak bingung sih menjelaskannya bagaimana, karena melihat dari sejarahnya sistem moneter global ini banyak sudah mendapatkan 3 kali perubahan ya. Tapi ya balik lagi ya, tetap sistem moneter global ini sangat-sangat amat berguna bagi kehidupan kita sampai sekarang di lintas batas negara-negara yang ada di dunia. Nah, sistem moneter global sendiri merupakan sistem sistem yang dimana sistem atau perangkat lembaga ini itu memfasilitasi atau mengatur bagaimana jalannya negara-negara yang ada di dunia itu melakukan interaksi dalam konteks ekonomi, yang dimana negara-negara tersebut kan pastinya membutuhkan yang namanya uang ya, untuk melakukan transaksi. Nah, uang-uang ini, nilai-nilai tukar uang ini diatur dalam sistem moneter tersebut untuk menciptakan yang namanya stabilitas. Nah, apa sih fungsi tujuan utamanya? Yang pertama jelas dong, dunia ini kan harus ada yang namanya stabilitas ekonomi. Itu sangat penting dong ketika kita mengatakan stabilitas ekonomi, yang dimana masing-masing negara tidak memiliki masalah terkait finansial atas dasar ekonomi perilaku ekonomi yang dilakukan. Nah, yang kedua tujuannya apa? Untuk menghindari krisis. Yang ketiga adalah untuk mempermudah negara melakukan perdagangan. Jelas dong, negara-negara yang melakukan perdagangan kan terkadang bingung nih. Saya punya mata uang ini, kamu punya mata uang ini. Gimana dong cara kita untuk mencari jalan keluar? Sementara di lain sisi, tingkat ekonomi kedua negara ini sangat berbeda. Nah, disinilah peran sistem moneter global itu mengatur bagaimana nilai tukar terhadap mata uang masing-masing negara, Mungkin seperti itu. Mungkin langsung aja. Saya juga ada pertanyaan ya soal Apa itu, Putra? Anda bilang tadi katanya menguntungkan semua pihak. Menurut saya rada-rada skeptis karena di balik transformasi yang 3 tahap itu ternyata menurut saya ada pihak yang memang paling diuntungkan gitu. Karena ketika jelas dong, ada dong. Kayak bukan lagi jadi masalah yang sedikit orang tahu, tapi udah jadi rahasia umum lah. Kalau misalnya memang ada satu negara yang punya mata uang dan menguasai mungkin 40%, 40% dari dana bantuan bank-bank moneter. Oke, aku jawab ya, Putra. Kita harus lihat dulu dari sisi secara general ya, yang dimana pastinya setiap kita melakukan transaksi kita harus ribet mengatur bagaimana mata uang kita dengan mata uang dia ditabrak, yang pada akhirnya dilakukan oleh sistem moneter global, menentukan cara bagaimana nilai tukar terhadap masing-masing mata uang. Nah, setelah dipikir-pikir, keluarlah jalan keluar dari masalah tersebut, yaitu apa? Menetapkan satu mata uang yang kita sebut dengan mata uang internasional untuk mempermudah bagaimana transaksi antar negara. Nah, dipilihlah mata uang Amerika Serikat, yaitu US dollar. Nah, terlepas dari bagaimana cara pemilihannya, kita tidak lupa mundur ke belakang terkait sejarah bagaimana ini bisa tercipta. Nah, saya akan coba jelaskan terkait sejarahnya, yang dimana pada tahun 1917 kalau saya tidak salah, 17 ya, Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama. Iya, benar. Perang Nah, Dunia Pertama. Di Perang Dunia Pertama itu masing-masing negara itu dalam konteks mata uang itu dijamin oleh yang namanya gold standard atau emas. Artinya apa? Semakin banyak cadangan emas kalian, maksud saya, kalian bebas melakukan printing money selagi mata uang tersebut masih bisa dijamin oleh emas. Nah, selang beberapa tahun kemudian pecahlah Perang Dunia. Nah, mengakibatkan
Eropa yang pada saat itu menjadi pusat dunia, ekonominya hancur, men. Ya. Nah, sementara di lain sisi ada satu negara yang dia terlibat dalam perang dunia, tapi ekonominya baik-baik saja, men. Tahu kan siapa? Siapa tuh? Amerika Siapa Serikat. Amerika gitu. Serikat Langsung dong. aja kita Nah, intinya gitu. karena negara-negara Eropa melihat bahwa kenapa sih Amerika masih bisa stabil? Kenapa sih ekonominya begitu kuat? Nah, lalu pada tahun 1900 berapa saya lupa spesifikasinya, dari 44 negara yang ada di dunia dengan lebih dari 700 delegasi itu berkumpul di Villa Amerika Serikat yang bernama Bretton Woods. Nah, dari rapat ini setelah beberapa jam atau beberapa hari rapat, muncullah sebuah hasil yang dimana Amerika sebagai tuan rumah menawarkan diri dengan mata uangnya US dollar itu menjamin kesetaraannya dolar dengan emas pada saat itu, yang karena pada saat itu emas Amerika memiliki cadangan terbesar di dunia. Nah, berapa sih nilai yang mereka jamin, teman-teman sekalian? Mereka jamin setiap 35 dolar US dollar itu terdapat 1 ons emas. Nah, jelas dong negara-negara lain mulai tertarik dengan jaminan yang diberikan Amerika. Karena apa? Keuntungan-keuntungan mereka itu sangat berlipat untuk memulihkan ekonomi yang ada di Eropa. Nah, akibatnya apa? Mata uang dulu yang seharusnya pound sterling, mata uang internasional, itu tergantikan oleh US dollar. Nah, dari sinilah awal mula kenapa US dollar bisa menjadi mata uang internasional, karena ada jaminan ini. Nah, lambat laun banyak negara-negara lain mulai ikut untuk menggadaikan emasnya menjadi US dollar. Nah, tapi di lain sisi salah satu negara yaitu Prancis itu mulai timbul kecurigaan terkait bagaimana Amerika ini kok bisa sih semaju ini? Bagaimana Amerika kok bisa sih sekuat ini? Yang dimana Amerika seperti mendapatkan sebuah keistimewaan, teman-teman sekalian. Bayangin nih, kita ketika mau minjem ke Amerika, kita harus mengeluarkan banyak uang mata uang lokal kita. Sementara di lain sisi Amerika ketika ingin melakukan pembangunan dengan meminjam uangnya sendiri dari obligasi, dia hanya mengeluarkan bunga beberapa sen. Bayangin. Nah, karena skeptisnya Prancis pada saat itu, Prancis mencoba untuk melakukan protes kepada Amerika, dan pada akhirnya negara-negara lain mulai tertarik nih. Tuh, Narik emas. tertarik, ditambah ini diperparah, Bung, dengan konflik yang terjadi di Vietnam. Konflik Vietnam Yang tahun meledaknya di sini, ya. 1975 saat itu. Tahun 1975, Prancis dengan pesimisnya itu semakin percaya diri dengan kondisi di mana Amerika terlalu banyak mencetak uang, yang dimana mereka mencetak uang melebihi batas cadangan emas yang telah dijanjikan atau telah dijamin. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah Prancis pun akhirnya melakukan penarikan emas dari Amerika, membalikan dolar Amerika. Nah, tahu nggak apa yang lebih parah dari itu, teman-teman sekalian? Apa? Inggris yang merupakan salah satu eksistensi terbesar pada waktu itu mencoba menarik emasnya kembali dari Amerika dengan nominal yang sangat besar, 1 miliar US dollar. Oh, Bayangin. fantastis Pada banget itu. zaman itu ya. Fantastis banget. Pada zaman itu 1 miliar US dollar itu begitu besar, yang Gila. bisa saja menghabiskan cadangan emas Amerika yang pada saat itu hanya tinggal sekitar 60.000 ton. Oke. Oke, mungkin juga ini last question ya dari aku, karena mungkin aku juga sangat sangat penasaran juga dengan kita kan kita sudah membahas tentang sejarah juga ya. Ya, yang sebenarnya belum habis sih, tapi karena Durasi, karena durasi, ini juga durasi. udah Karena sore belum ya. habis. Cuman Itu udah apa nggak apa-apa, rasanya. kita langsung aja masuk ke bagian tantangannya nih. Kita tahu bahwa ada sebuah, kalau aku menyebutnya sebuah entitas terbaru yang menggantikan fiat. seperti Tahu saya dong. mencium Iya. aroma-aroma sesuatu yang berbau Jelas itu. digitalisasi nih. Kripto. Nah. Itu dia. Apa pandangan Anda terhadap kripto itu sendiri, terhadap sistem moneter global? Mungkin bisa aja pendek aja, nggak apa-apa. Sebenarnya tidak terlalu dipermasalahin sih. Karena apa? Karena pada dasarnya meskipun banyak yang berspekulasi bahwa kripto akan bisa menggulingkan uang fiat, yang dimana uang fiat ini merupakan penjaga stabilitas dari sistem moneter itu sendiri, pada faktanya sampai sekarang uang fiat tetap eksis dong. Iya, tetap Nah. eksis memang. Namun, itu jelas
pasar-pasar kripto mulai dilirik banyak investor untuk melakukan investasi yang dimana ini bisa berdampak juga kepada stabilitas sistem moneter global. Namun tidak membuat sistem moneter global itu runtuh, yang dimana sistem moneter global itu di backup dari uang fiat itu sendiri. Nah, alasannya simple sih, karena kripto sendiri menawarkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh uang fiat. Blockchain bukan? Iya, Nah, kita tahu ya, kita kalau transaksi di kripto itu kita tidak perlu membutuhkan yang namanya pihak ketiga. Bener. Ya kita cukup, aku di negara Indonesia nih, kamu di Amerika. Ya sudah, kita tinggal melakukan transaksi melalui Bitcoin, dan transaksi tersebut bisa kita lihat di internet. Nah, kita tidak butuh apa itu regulasi dari pemerintah, pengawasan dari pemerintah, apa-apapun yang melibatkan pemerintah yang membuat biayanya makin besar. Nah, itu dia. Itu dia guys. Oke, mengingat juga mungkin kalau misalnya sudah terdengar gitu ya suara azan serta ngaji juga, saya juga sebagai seorang muslim juga tidak ingin mendahulukan Tuhan saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.